mindset tentang keuangan, cara lu dapetin duit seperti apa, cara lu keluarin duit seperti apa, itu penting loh, belajar cara keluarin duit. Setuju. Cara investasi seorang karyawan, freelancer, sama pengusaha, bahkan konten kreator, itu pasti beda. Apakah kalau misalnya kita invest itu buat kaya bisa cuman modal kecil dulu? Ada cerita bagus apa di saham ini? Itu yang ngebuat saham bisa naik secara konsisten dalam jangka waktu panjang. Tapi banyak orang yang bilang, gue investasi nih, tapi kan harga saham naik turun. Gimana kalau misalnya ternyata turun? Ternyata gue rugi. Nah itu gimana tuh, Fit? Karena muda itu cuma sekali. Karena kita nggak tambah muda. David Noah, gila, thank you banyak nih udah mampir ke podcast. Thank you, gue udah diundang. Pengusaha kecil dan konten kreator kecil kayak gue ini di muda cuma sekali. Waduh. Apa kabar? Kita tos dulu dong, gila. Kabar baik. Gimana Yes. kabar lu, Gut? Alhamdulillah baik ya kan. Alhamdulillah, Lagi pusing aja nih, merah semua market ya kan. iya. Aduh. Puyeng nih market crash. Aduh, jadi sebenarnya kita udah ketemu. Jadi nanya kabar tuh sebenarnya formalitas di depan Formalitas kamera aja, saja. depan kamera. Iya. Oke, Fit. Jadi hari ini gue mau ngebahas sama lu nih tentang gimana sih cara orang tuh bisa make money banyak, kaya dari saham lah. Oke. Karena kan lu basically sering banget sharing tentang saham, ya kan? Ya. Dan harapannya lu tuh bisa kasih semacam advice atau saran buat teman-teman yang nonton di luar sana, baik apapun profesinya dia, karena pasti investing as a businessman, as a freelancer, sama as a employee pasti beda cara dong. Betul. Ya kan? Biar mereka tuh bisa mempersiapkan, karena kan sekarang kan nih kita lagi bingung nih market nih arahnya mau kemana, bisa crash, bisa enggak, bisa resesi. Gue butuh advice dari lo ya. Oke, Boleh lah ya. Aman, tenang aja, aman. Oke, lu deketin dikit mic-nya nih. Oh, oke, siap. Nah, Ya. nah, boleh deh kenalin dulu nih seorang David Noah ini siapa ke penonton gue. Oke, Silakan. siap. Bro. Halo penonton-penontonnya All Good. Jadi nama gue David Noah. Gue umur 21 tahun. Tahun ini 22. Emang bangke lo, 21 tahun udah kayak gini. Dulu 21 tahun gue ngapain bangke? Jadi gue tuh basically entrepreneur and investor. Tapi Oke. gue juga full time trader di stock market. Oke. Jadi sehari-hari gue ya gue running company. Gue ada company namanya Fortis Fortuna Capital. Itu sebuah perusahaan edukasi dan investment consulting. Gue juga ada namanya Growth Hacker. Oke. Jadi Growth Hacker nih media yang gue rintis bareng Volkatif. Oke. Baru dimulai nih sebulan terakhir. Itu sih company gue. And then ya gue sambil trading aja sih. Gue bingung jelasinnya gimana. Basically trader, investor, dan businessman lah ya. Dan businessman. Umur 21 ya. Umur 21. Betul. Lu makan apa sih kok umur 21 bisa sekeren ini gitu loh? Gue bisa makan nasi McD bro. Nasi McD. Iya. Oke. Gue mau umur 21 gue nggak tahu ngapain. Waktu dulu masih ngabisin duit jajan gue coy. Iya, Gila. cuma kan lu dulu 22 S2 bro. Ya itu gara-gara biar dapat uang jajan aja. Oke. Nah ngomongin tentang saham nih Fit. Yeah. Gue pengen tahu sih awal mula lu bisa invest saham tuh gimana? Karena gue tuh mulai invest saham kalau nggak salah di umur 23. Tapi gue udah belajar saham sebelumnya. Gue pakai semacam kayak dummy account ya kan. Yeah. Bukan Binomo ya, dummy accountnya ya. Gue beli waktu itu bokap gue ngenalin saham, option dan lain-lain waktu gue SMA. Gue pelajarin bukunya tapi karena bokap gue nggak ngasih modal juga. Jadi gue nggak main saham, nggak invest saham gitu loh. Gue cuma pakai dummy account, gue beli waktu itu saham Microsoft kalau nggak salah, terus gue lupa gitu kan. Yeah. Gue mulai invest di umur 23 pas gue punya income bulanan dari kerja gue di consulting. Yeah. Nah, waktu dulu lu tuh mulainya tuh kayak gimana sih Fit? Bisa kenal dunia saham ini? Jadi gue pertama kali kenal dunia saham itu sebenarnya umur gue baru 16 tahun bro. 16 tahun berarti SMA ya? SMA 2 lah ya? SMA kelas 2. SMA kelas Ya, 2. jadi gue dari dulu tuh emang udah suka jualan-jualan. Oke. Terus gue tuh dulu juga tour guide bro. Oke. Jadi gue orang asing, terus gue bawa tour di Jakarta, Bogor, Bandung. Nah dari situ gue punya income. Akhirnya gue mikir, jadi gue tuh pengen jadi orang kaya sebenarnya mimpi gue tuh dari dulu. Bentar, lu belum jadi orang kaya waktu itu? Bukan anak orang kaya? Bukan, gue terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Oke. Ya nggak terlalu berkekurangan tapi nggak berkecukupan banget yang kaya raya juga. Oke. Jadi ya bener-bener normal basic family seperti kebanyakan orang. Middle class lah ya? Ya middle class lah bisa dibilang. Dan yang nggak punya privilege macam-macam sih. Jadi gue juga dulu ke sekolah tuh ya SMP naik angkot ya, SMA naik motor lah ya. Ya biasa-biasa aja. Jadi nggak naik mobil kemana-mana. Apalagi kalau kata orang kan, wah bapak lu konglomerat makanya lu enak nih bisa tinggal lanjutin bisnisnya tuh nggak sama sekali. Oke. Umur 16 gue udah jualan sana sini, gue punya income. Terus gue ngeliat 10 orang terkaya di dunia tuh punya saham kan. Jadi yang mereka lakuin tuh 3, punya saham, punya properti, punya bisnis. Setuju. Nah, setelah gue pikir ternyata investasi yang paling mudah untuk dilakukan apalagi untuk anak muda
Itu saham, good. Karena kalau properti kan lu butuh modal besar. Oke. Bisnis ya variabelnya banyak banget. Gua pun udah 7 tahun di bisnis, gue baru bisa nemu pola tuh di tahun kelima. Sedangkan 5 tahun pertama tuh struggle, gagal gitu-gitu kan. Jadi gue ngeliat saham itu bagus buat anak muda, akhirnya gue coba 2017 sampai 2022. Sekarang berarti gue udah 6 tahun di pasar. Oke. Gitu sih awal mulanya. Itu waktu lu mulai itu belum banyak kayak startup yang jual saham kan ya? Wah tuh zaman dulu bahkan gak ada yang ngomongin saham bro. Oke. Lu ngomongin saham sama dengan lu alien. Oke. Kalau 2020, 2021 kan lu kalau nggak ngomongin saham lu nggak keren kan. Betul. Sedangkan zaman dulu tuh gua harus belajar sampai luar negeri. Sampai luar negeri. Iya. Oke. Jadi orang-orang yang ngajarin saham tuh dulu orang-orang US kebanyakan. Gitu Waktu sih. itu kalau nggak salah barrier untuk masuk ke pasar saham itu kan cukup gede loh karena Betul. gue inget banget dulu tuh gue invest saham di tahun 2015-2016. Gue inget banget dulu belum ada kayak ternak uang dan lain-lain di Instagram gitu. Gue belajar sama Ellen May kalau nggak salah tuh. Yeah. Itu buku gampang banget dicerna ya untuk dasar ya. Akhirnya gue buka ini apa namanya sekuritas. Oke. Minimal 10 juta waktu dulu. Nah waktu dulu lu juga kayak gitu? Kalau gue dulu nggak 10 juta sih, minimal 1 juta. Minimal 1 juta? Ya, jadi ada beberapa sekuritas tuh zaman gue dulu tuh udah mulai ngeberlakuin kan dulu 10 juta ya biasanya ya. Yeah. Jadi udah mulai ngincar retail, jadi mereka kecilin gitu untuk pembukaan akunnya. Oke, zaman sekarang tuh anak-anak yang mau invest tuh udah enak banget, Fit. 100.000. 100.000, lu bisa invest di Ajaib ya kan, pakai kode gue jangan lupa Oh iya, siap. 400 ya kan. Berarti Ajib jangan lupa tap in ya. Udah kan gue brand ambassador Oh ya. siap, gue Iya. juga. Oh iya siap, tos dulu dong, anak Ajaib kita bro. Waduh. Yoi, Aldi 400 ya kan, jangan pakai kode David Jangan. biar gue kaya ya Iya. kan. Lu bisa mulai bahkan 100.000 cuy, gila banget kan, gila banget kan. Jadi kalau lu nggak mulai investasi sih parah sih zaman sekarang. Aneh sih, apalagi anak-anak muda sekarang udah benar-benar dapat privilege banyak banget. Lu bisa belajar gratis Instagram, TikTok, YouTube gitu kan. Yoi. Kacau lu kalau nggak belajar. Gila sih, lu bisa bahkan di Ajaib aja lu bisa belajar di komunitasnya coy, ya kan? Gitu ya. Yoi bisa. Masa nggak tahu sih? Kayak ajaib. Oke, nah terus gue tuh mau sharing sedikit ya tentang saham ya, karena banyak orang ngira, gue nggak tahu audiens lu ngira gitu nggak? Orang tuh kalau mau invest saham tuh harus bener-bener punya duit gede dulu. Iya. Banyak yang ngira kayak gitu nggak di audiens lo? Banyak banget. Banyak kan? Banyak banget. Sementara waktu dulu gue kerja kantoran, gue itu mulai invest cuman kayak 100.000, 200.000 satu bulan. Iya. Gue ingat banget, waktu dulu itu gue invest di saham namanya Merck. MERK, bukan pom-pom ya. Waktu itu karena mungkin ilmu gue masih belum terlalu banyak, gue cuman ngeliatinnya kayak debt equity ratio, ratio-rasionya kayak gitu. Awalnya gue beli Merck itu gara-gara gue ngeliat, oh ini hutang sama asetnya dan equity-nya tuh jauh banget, masih banyakan hutang, masih banyakan aset sama equity-nya. Akhirnya gue beli dan gak gitu gerak karena kan secara apa namanya ngomongnya apa ya, liquidity ya. Yeah. Liquidity-nya untuk orang beli jual tuh volumenya nggak terlalu tinggi gitu kan. Tapi pas waktu itu Brexit, ya kan, itu sahamnya naik parah. Wah itu gue cuan parah tuh di Brexit, 40% apa 50% gitu di tahun 2017 kalau nggak salah. Yeah. Akhirnya gue jual semua dan gue tuh punya modal untuk membuat usaha gue. Nah, gue tuh apa namanya pengen tanya sama lu. Apakah kalau misalnya kita invest itu buat kaya bisa cuman modal kecil dulu kayak dollar cost averaging? Dollar cost averaging tuh ini ya guys, lu tuh nyicil saham pelan-pelan tanpa melihat harganya lah kayak gitu. Yeah. Menurut gue yang pertama gini, kaya itu relatif good. Oke. Jadi kalau tanya bisa kaya dari saham atau enggak, pertanyaannya adalah kayanya lu tuh berapa? Itu harus dijawab dulu tuh. Oke. Nah kalau gue tuh invest nggak ngincer kaya, tapi ngincer prosesnya. Karena gue yakin kalau proses lu lakuin secara benar, lu pasti kaya. Oke. Karena tujuan investasi itu bukan jadi kaya guys. Tujuan investasi itu untuk mencapai tujuan keuangan lu. Oke, bisa jelasin gak tuh? Tujuan keuangan misalkan ya, gue umur 27 mau beli rumah, Gut. Oke. Harganya 3M. Oke. Kan kalau gue langsung tembak 3M kan rada berat ya. Ya. Sedangkan ada instrumen investasi yang bisa ngasih kita misalkan 10% per tahun. Oke. Ada satu konsep yang namanya compound interest. Oke. Ini tuh KJ Munir ke-8. Oke. Dimana kalau kita punya uang lalu kita rutin untuk berinvestasi, uang itu akan lama-lama menggelembung jadi makin besar. Betul. Nah jadi kita bisa jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat mencapai tujuan keuangan kita kalau kita udah rutin berinvestasi. Oke. Karena ada si compound interest ini. Nah daripada kita fokusnya untuk kaya, mendingan kita fokusnya untuk bentuk identitas. Misalkan lu nabung di bank dapat apa gitu kan? Nggak dapat apa-apa.
Dapat bunga sih, cuman ya kepotong inflation dan lain-lain. Bunga cuma 20.000 sebulan gitu kan. Iya. Sama biaya admin mirip-mirip gitu kan. Iya. Sedangkan kalau kita invest ke saham bank, itu historically 10 tahun terakhir minimal naik 400%. 10 tahun tuh, Iya, berarti itu sekitar 3 kali lipat lah ya. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Jadi uang lu taruh 100 juta, berarti ya bisa jadi 400 juta gitu. Oke. Sedangkan kalau misalkan lu taruh di bank dan lu nggak pakai buat apa-apa, 100 juta paling kena inflasi malah ujungnya lu rugi gitu loh. Jadi lebih baik untuk bentuk identitas sebagai investor daripada ngincarnya jadi cepat kaya. Oke. Tapi kalau dibilang buat para anak muda atau buat para pekerja gitu, investasi sangat membantu lu mencapai tujuan keuangan. Oke, gua rasa ya sekarang ini dengan literasi finansial kita yang udah cukup naik ya, Iya. dengan adanya banyak konten kreator seperti lu, Cimot, Feli, Iya. Ternak Uang, Iya. Ajaib dan lain-lain, itu kan orang udah tahu bahwa ini ada yang namanya compounding interest ya, namanya Iya. compounding effect lah kita bilangnya. Compounding effect tuh jadi gini guys, gue jelasin dikit ya. Siap. Misalnya lu tabung 1 juta ya kan, bulan depan lu dapat cuan 10% ya kan. Berarti uang lu jadi 1.100.000. Ya. Nah, bulan keduanya lu nggak dapat 10% dari cuma 1 juta, Betul. tapi lu dapat 10%-nya dari 1.100.000 Ya. karena lu udah masuk uang penghasilan lu yang di bulan pertama gitu loh. Betul. Nah, akhirnya karena menggulung-gulung jadi snowball effect, makin gede, makin gede, makin gede, makin gede. Nah, orang udah pada tahu itu nih, Fit. Tapi banyak orang yang bilang, gue investasi nih. Ya memang gue tahu keuntungannya seperti itu, tapi kan harga saham naik turun. Ya. Gimana kalau misalnya ternyata turun? Ternyata gue rugi. Ya. Nah, itu gimana tuh, Fit? Jadi sebenarnya konsep investasi itu over long period of time. Jadi sebenarnya konsep market itu market digerakkan oleh dua hal. Dalam jangka waktu pendek, market digerakkan oleh likuiditas. Oke. Di mana uang pergi, di situ harga naik. Oke. Tapi dalam jangka waktu panjang, market digerakkan oleh fundamental. Oke. Di mana ujungnya si fundamental bagus itu dia akan mencapai ke nilai intrinsiknya. Di mana karena ketika fund manager pengen masuk dalam sebuah saham, mereka nggak tebak-tebakan tutup mata. Yeah. Mereka ada analisa, mereka ada bikin modeling, mereka ada bikin forecasting. Nah, analisa fundamental inilah yang menarik uang masuk. Jadi tujuannya fundamental ini adalah untuk ada cerita bagus apa di saham ini. Itu yang ngebuat saham bisa naik secara konsisten dalam jangka waktu panjang. Nah, sebenarnya kita tuh nggak perlu khawatir sama saham kalau turun sampai 50% gimana. Asal kita udah analisa yang baik, kita tahu kira-kira growth-nya seperti apa, earnings-nya seperti apa, lalu kita juga udah punya yang namanya margin of safety, itu perbandingan antara intrinsic value sama value-nya sekarang, present value-nya. As long kita udah punya pegangan itu harusnya aman-aman aja sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya pegangannya kalau mau invest long term intrinsic value ya, Kalau gue sih lebih demennya ngelihat cycle, good. ngeliat cycle. Ya, jadi di market itu ada market cycle namanya. Oke. Market cycle ini berhubungan sama ekonomi juga. Jadi kita harus tahu nih, misalkan ketika suku bunga rendah, lu harus beli saham apa? Oke. Tapi kan sekarang suku bunga naik, Ya. lu harus beli saham apa? Oke. Suku bunga rendah, oke, kita harus beli teknologi. Oke. Kenapa? Karena harga uang masih murah, orang bisa likuiditas berlimpah di mana-mana. Orang udah bingung taruh di mana, tembak startup, tembak tech company gitu kan. Tapi ketika suku bunga naik, harga uang makin mahal. Real economy mulai bekerja, teknologi mulai turun, masuk uang ke komoditas. Oke. Nah, pertanyaannya after komoditas what's next? Nah, itu yang harus bisa kita ngertiin tuh, belajar cycle-nya. Oke, gue tarik mundur dulu buat mungkin lo yang nonton tentang intrinsic value itu belum tahu apa. Ya. Intrinsic value itu adalah nilai wajar dari sebuah saham dilihat dari analisa ya semuanya lah ya, dari laporan keuangan dan lain-lain. Biasanya ada metode-metode, cuman yang paling sering gue tahu dari orang-orang adalah discounted cash flow. Discounted cash flow itu kayak kita tarik forecasting cash flow ke depan tuh ke sekarang present tuh value. berapa duit Ya. gitu kan totalnya, jadi dibagi per lembar sahamnya. Simpelnya itu kayak gini aja, kalau lebaran itu kan suka harga cabai mahal ya, Ya, karena ya. orang bikin opor, bikin lontong sayur, bikin kupat dan lain-lain kan. Nah, harganya naik, tapi at the end harga cabai itu akan turun lagi ke harga normal. Nah, harga normal itu adalah intrinsic value, ya kan? Ya. Nah, harga yang dinaikin ke atasnya itu lagi ibarat kata lagi ya pam and dump lah kita bilangnya kan. Nah, yang dimaksudkan sama David ini adalah kalau lu invest, lu simpelnya kayak lu nyimpen cabai lama. Ya. Yang lu udah analisa, oh cabai sekilo 10.000 misalnya kayak gitu. Walaupun mau ada harga naik dan lain-lain, itu lu nggak gitu terpengaruh karena lu udah tahu harga cabai wajarnya sekian gitu loh. Ya. Nah, kalau misalnya yang secara short term, ya lu beli pas mau lebaran, pas cabainya naik baru lu buang saham lu. Kurang lebihnya seperti itu. Betul Bener banget, ya? bener banget kayak gitu. Analogi bodoh-bodohan gue lah itu. Iya. Oke, nah ngomongin market sekarang nih, Fit, ya kan.
kan tadi lu jelasin tentang sekarang inflation lagi naik ya kan. Terus habis itu kalau inflation naik biasanya sektor real yang bakalan bagus. Kalau inflation turun tuh biasanya yang sektor teknologi ya kan. Nah, pertanyaan gua adalah menurut lu arah market ke depan nih gimana nih prediksinya? Karena gua aja tadi lagi jalan OTW ke sini ya kan. Ini di GLC di Move On Studio by the way, di follow ya. Kan Meong ya kan. Gua bantuin lo. Tap in lagi. Gua bantuin lo. Nah, gue dengerin podcast makroekonomi lah di YouTube. Banyak yang bilang ini akan ada resesi, banyak yang bilang ini akan crash, ada yang bilang 66% ini market ini bakalan crash, ya kan, kripto juga crash, portofolio gue juga nyangkut, terus habis itu NFT gue juga nyangkut. Tapi santai karena kan uang dingin ya kan. Menurut lo arah market ke depan nih kayak gimana nih? Sebenarnya yang satu hal yang harus gue tekanin adalah market US bukan market Indo. Gara-gara US itu udah proksinya atau patokannya itu tech company. Ada namanya FANG kan, Facebook, Apple, Amazon, sekarang ada Tesla, and then Microsoft sama Google. Nah tapi kalau Indonesia tuh sekarang masih commodity based good. Jadi kita tuh negara sentra komoditas di mana kebanyakan daripada penyalur kerja kita tuh masuk ke sektor komoditas. Nah US itu bisa crash itu gara-gara suku bunga kan naik. Nah jadi kan kemarin kita resesi. Ekonomi kita jatuh, yang bisa dilakukan bank sentral adalah turunin suku bunga dan cetak duit kan. Sekarang kita masuk di masa di mana suku bunga naik, stop cetak duit, likuiditas menurun. Wajar kalau perusahaan teknologi di US itu kena dampaknya, karena mereka patokan itu si teknologi. Sedangkan kita patokannya komoditas. Justru ini bagus buat kita, Gut. Kenapa? Gara-gara kalau orang tuh susah invest di US, gara-gara ekonomi US yang kurang baik, pasti uang akan berpindah ke emerging markets atau negara yang lagi berkembang, salah satu Indonesia. Dan Indonesia ini punya keuntungan, apalagi dari sektor komoditasnya. Let's say kita sebut batu bara deh. Gue dulu believer batu bara dari lama banget. Kenapa? Yang pertama, ESG itu nggak mungkin tercapai dalam waktu dekat. ESG itu green energy. Jadi batu bara sangat sedikit kita kurangin gitu-gitu. Nah yang kedua, China itu tetap butuh batu bara besar banget. China dan India. Mereka bahkan bikin kebijakan, jadi import itu taxnya gratis, bahkan murah banget kayak gitu. Nah Australia, kompetitor kita, itu tuh nggak boleh ekspor, gara-gara mereka harus benerin dulu si stok daripada negaranya. Negara kita tuh gede banget potensinya. Jadi kalau negara luar, mungkin kalau the Fed, Bank Sentral Amerika gagal, mungkin akan resesi. Tapi menurut gua itu cuma short term effect. Sedangkan long term effect, gue yakin Indonesia tetap bakal diuntungkan. Karena uang kan orang-orang pasti harus berpindah kan. Kalau di US nggak bisa, pasti mereka ke emerging markets. I see. Dan itu sudah mulai terlihat di marketnya Indonesia. Selama 3 bulan terakhir, asing tuh total masuk, wah gede banget lah pokoknya. Sekitar 80 triliun ya. Tapi pertanyaan gue, kenapa marketnya masih tetap turun, downtrend, walaupun asing sudah masuk? Sebenarnya marketnya tuh nggak downtrend, marketnya tuh masih uptrend. Tapi jadi kalau saham itu kan nggak mungkin selamanya naik ya. Saham itu ada naik, terus ada namanya retracement, atau dia misalkan balik ke titik titik barunya lah bisa dibilang. Nah sekarang marketnya tuh nggak crash dan kita nggak downtrend. Kita tuh baru biasa-biasa aja sebenarnya. Kalau market Indonesia bisa dibilang lebih ke sideways good. Jadi biasanya ketika kenaikan saham harus istirahat dulu. Nah kita tuh lagi di masa istirahat. Apa yang harus dilakukan? Ketika di masa istirahat ada yang namanya daerah kuat bawah, ada yang namanya daerah kuat atas. Kita bisa dibilang supply demand lah ya. Harga bergerak karena supply and demand. Ketika dia ada di demand areanya, lu tinggal cicil beli aja. Sesimpel itu strateginya. Buat teman-teman gue mungkin tarik sedikit ya, karena banyak jargon-jargon yang kita pakai semacam kayak inflation rate dan lain-lain. Gue mau ngasih tahu efeknya inflation rate kalau misalnya inflasi tinggi ya kan, otomatis si the Fed bakalan naikin suku bunga. Tujuannya apa? Biar orang yang bertransaksi di market, perputaran uang, kayak lu misalnya beli bakso, tukang baksonya nanti bayar sekolah anak, ya kan? Yang punya sekolahnya akhirnya bayar e-tol misalnya kayak gitu kan. Itu tuh keren, ya kan. Jadi orang-orang tuh pada nabung. Jadi sirkulasi uang di ekonomi tuh direm dulu dah. Ya kan. Nah itu tujuan the Feds, atau the Feds itu adalah bank sentral Amerika, US ya kan. Itu ngituin suku bunga dinaikin biar orang-orang stop belanja. Nah yang tadi dibilangin kalau misalnya suku bunga turun, kenapa sektor company yang teknologi naik itu karena suku bunga turun kan, dia artinya inflasinya udah terkontrol. Biar itu tuh si the Feds tuh nyuruh orang belanja lagi loh. Ya kan. Nah maka dari itu
tech company gini minjem duit. Nah, Ya kan? Orang minjem duit untuk beli saham dan lain-lain. Karena di luar negeri itu hal yang lumrah loh. Ya. Beli saham pakai duit pinjaman sebenarnya lumrah. Betul. Ya kan? Jadi nggak seperti jangan lu pikir semua orang tuh beli saham kalau misalnya udah ada hard cash doang kayak gitu. Jadi itu simpelnya. Nah, terus tadi sideways itu adalah kondisi saham di mana dia tuh kayak ya udah nggak buit gitu, nggak buit lah gitu. Betul. Cuman tiktok. Ya. Nah, gue juga pernah, gue punya mentor namanya Vivit dari McKinsey. Dia orang finance juga, orang cukup pinter. Dia bilang, lu tau gak sih waktu yang paling tepat buat beli instrumen investasi kapan sih? Saat semua kondisi adem-adem aja. Jadi kayak ya udah nggak ada news, nggak ada apa. Di situ beli. Itu bener nggak sih, Vin? Sebenarnya ada bener ada enggaknya sih kalau menurut gua. Karena kalau adem ayem aja tuh biasa ada dua hal. Jadi di masa istirahat itu ada masa di mana masa istirahat itu digunakan untuk mengumpulkan barang. Ada juga yang dipakai untuk membuang barang. Oke. Jadi itu benar asalkan itu di masa pengumpulan barang. Jadi di market tuh ada yang namanya smart money, uang-uang pintar. Biasanya adalah institutional fund, dana pensiun, and then asuransi. Mereka yang punya uang-uang besar. Mereka kan nggak bisa masuk sehari langsung masuk. Ya. Harganya langsung naik dong. Ya betul. Jadi mereka tuh harus pelan-pelan kumpulin. Nah kita tuh harus tahu juga gimana pergerakan uang daripada si smart money ini. Kalau ternyata kita mengakumulasi barang mereka, betul. The best time to invest adalah ketika lagi masa istirahat. Oke. Tapi smart money yang beli di bawah ketika harganya naik, di atas kan mereka akan istirahat lagi. Kalau mereka buang barang, itu the best time to invest. Betul. Jadi kita harus tahu kira-kira letaknya itu di mana istirahatnya, begitu. Oke. Jadi simpelnya kayak bandarmologi jatuhnya ya. Bandarmologi itu sebenarnya bahasa orang Indonesia aja. Kayak cocok logi lah itu ya. Iya, jatuhnya ya. jadi kalau kita biasa, jadi di luar tuh ada yang namanya money flow juga. Cuma bandarmologi itu benar-benar di Indonesia doang ada ya. Itu lu taunya gimana? Karena untuk tahu smart money masuk itu kalau di NFT gampang. Iya. Di NFT tuh kita bisa benar-benar cek decentralized finance-nya. Semua smart kontraknya jelas ada transaksinya. Gue itu gampang gitu loh. Gue tinggal ngecek walletnya dia di OpenSea, ya kan. Nih yang akumulasi satu collection itu jemur di berapa, ya kan. Ngambilnya berapa, beli di berapa. Itu kan enak. Betul. Tapi kalau misalnya di saham tuh kan kode broker aja sekarang udah nggak ada kan. Ya, sebenarnya kalau di saham tuh rada tricky. Tapi yang bisa kita lihat adalah net buy. Oke. Jadi dari transaksi itu pasti ada yang lebih condong pembelian atau lebih condong penjualan. Kita bisa lihat in the long period of time. Misalkan dalam 3 bulan, lagi di masa istirahat, jadi nggak naik nggak turun. Oke. Kita bisa lihat nih dari 3 bulan itu siapa broker yang mengakumulasi. Misalkan total akumulasi netnya sekitar 2 triliun. Paling besar misalkan broker BK itu JP Morgan, which is asing. Nah itu kita bisa lihat tuh berarti itu dia smart money. Karena 2 triliun orang Indonesia pakai JP Morgan, siapa kira-kira? Iya. Even dia orang Indonesia pun kalau dia punya 2 triliun udah pasti dia smart money. Betul. Gak mungkin orang punya triliun dan bodoh tuh gak mungkin menurut gua. Betul, setuju. Jadi kita bisa ngelihat karena broker code itu ditutup cuma jam market. Tapi ketika jam market sudah dibuka, kita bisa ngelihat tuh. Di akhir hari itu bisa ngelihat seperti itu. Oke, I see. Nah, sekarang gue mau tanya nih. Tadi kita udah ngebahas tentang saham, banyak jargon-jargon yang gue jelasin juga. Ya. Sekarang gue lebih mau tarik ke praktikal. Oke. Lu setuju nggak bahwa cara investasi seorang karyawan, freelancer, sama pengusaha, bahkan konten kreator, itu pasti beda? Setuju gua. Setuju kan? Karena amount cash flow yang didapat sebulan, ya kan? Terus akumulasi dia, kekayaan yang dia punya saat ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini. Yang pertama dulu nih. Kalau misalnya karyawan swasta, ya kan? Atau PNS atau BUMN, ya kan? Yang dia tuh stabil lah penghasilannya. Setiap bulan dapat gaji, ya kan, dapat bonus tahunan. Gimana caranya dia bisa akumulasi kekayaan dari saham untuk mencapai ke financial goals-nya dia? Ya, sebenarnya kalau karyawan swasta itu gue selalu saranin untuk jadi gini, di saham tuh juga ada high season, low season. Sama kayak traveling. Nah, biasanya low seasonnya saham itu tuh sekarang Mei Juni itu biasa low seasonnya saham. Dimana kebaikan saham tuh lagi masa istirahat, nggak naik gimana-gimana. Jadi Mei Juni sama Oktober. Oke. Nah, menurut gua daripada orang itu ngelakuin dollar cost averaging, mendingan lu cari saham-saham yang lagi turun drastis di masa-masa low season. Jadi lamsam di situ. Jadi lamsam di situ. Lamsam itu artinya Sekali beli langsung lah banyak gitu. Iya. Oke. Sebenarnya enggak, di situ kita dollar cost averaging, cuma jaraknya sebulan, misalkan kita tiap minggu beli di bulan itu karena itu bulan-bulan lemahnya market. Oke. Sedangkan kalau kita dollar cost averaging, turun beli, naik beli, turun beli, itu akan ada di masa di mana market lagi bullish lu tetap beli.
harga rata-rata lu kan bakal naik ke atas. Betul. Jadi semenjak kita harus tahu juga misalkan kalau Mei Juni tertekan kita akumulasi di situ. Oktober biasa tertekan juga kita akumulasi di situ. Tapi biasanya November, Desember ada yang namanya Santa Claus Rally, lalu January Effect itu jargon market lah ya. Ya intinya pokoknya market bullish lah di situ. Nah itu kita udah nggak perlu beli lagi karena kita udah mengantisipasi di masa-masa istirahat atau masa-masa turun kayak gitu. Mei, Juli sama Oktober. Sama Oktober. Itu berlaku juga buat market kripto dan lain-lain. Kalau market kripto gue sebenarnya kurang merhatiin juga ya, maksudnya kayak cycle-nya seperti apa. Cuma kalau market kripto itu selalu yang gue perhatiin adalah ketika market lagi bull run, dia akan terus bull run. Tapi ketika dia bear, dia akan terus bear. Kayak sekarang dia kan Bitcoin udah dari berapa dolar? $70,000 sekarang udah sisa $30,000 kan. Betul. Bahkan bisa turun lagi gitu ke bawah lagi. Jadi menurut gua kalau misalkan dia udah turun segininya itu justru time to buy sih menurut gua. Oke, ya gua buy sih. Gua moon back anjing DCA dollar cost averaging. Nah, tadi kan lu ngasih tahu cara strategi belinya kapan. Nah, untuk sebagai yang karyawan swasta nih, strategi yang benar tuh untuk long run tuh kayak gimana? Apakah dari gajinya dia tiap bulan beli atau nunggu bonusnya ditabung pas Mei, Juli, Oktober beli itu gimana? Kalau gua sih lebih prefer dia bukan cuma ada di saham doang ya. Jadi kayak investasi itu sebenarnya bukan cuma di saham. Kayak kita pasti udah tahu lah ya, lu harus taruh dana darurat dulu, lu harus punya asuransi dulu. Jadi saham tuh bukan the only way untuk lu bisa mencapai tujuan keuangan. Tapi kalau lu sudah punya budget di saham, nah sebenarnya pilihan ada dua. Yang pertama adalah ya lu dollar cost averaging boleh, tapi dollar cost averaging itu nggak berlaku di semua saham good. Oke. Dollar cost averaging for me menurut gue ya itu cuma berlaku di saham blue chips. Oke. Other than blue chips, dollar cost averaging itu menurut gue sampah. Sorry to say. Karena yang rutin naik di IHSG itu tuh sebenarnya sangat sedikit. Mostly di market kita itu ya jujur-jujuran aja it's pump and dump. Oke. Gak semua bisa naik secara konsisten. Kalau dollar cost averaging, average lu naik tiba-tiba lu di dump. Beres. Bukan investasi namanya. Investasi. Jadi kayak investing di market Indo itu benar-benar kayak cari jarum ditumbuhkan jerami. It's very hard. Apalagi lu bisa nemuin saham yang bisa naik 100%, 200% dalam 1 tahun kayak gitu. Tapi kalau gue, if you know the right cycle, kayak gue beli batu bara lagi murah-murahnya, market Indo tuh lebih enak cara mainnya seperti itu. Karena kalau kita misalkan beli saham batu bara yang harganya naik turun, fluktuasinya itu mengikuti pergerakan harga komoditasnya, itu akan susah untuk sustain dalam jangka waktu panjang. Kecuali lu beli banking. Makanya gue selalu saranin orang untuk just buy banking, big banks. And then buy perusahaan-perusahaan yang lu tahu nggak bakal bangkrut, konglomerasi, Astra, Indofood, apalagi di masa-masa murahnya kayak gitu sih. Oke, berarti kesimpulannya karyawan itu mulai dollar cost averaging untuk saham-saham blue chip ya. Blue chips, tapi harus ada budget juga untuk beli saham-saham growth stocks. Di mana saham ini adalah saham yang mempunyai pertumbuhan laba yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Oke, berarti ada blue chip, ada yang growth stock, itu yang cycle-cycle gitu juga bisa ya? Betul, dan ada juga dividend stocks good. Oke. Jadi dividend stocks-nya adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan kita yield atau laba bersih daripada perusahaan mereka. Itu bisa misalkan 9%, 10% setahun. Misalkan kita taruh 100 juta, dividen kita 9-10 juta. Buat gue itu lebih wise untuk orang-orang karyawan. Macam kayak PTBA kemarin lah ya, 17% ya kalau salah. PTBA itu lagi gede banget, tapi kan dia nggak gitu konsisten sebenarnya. Kalau mau yang konsisten, teman-teman bisa lihat kayak Bank Jawa Barat, Bank Jawa Timur, itu kan konsisten good. Dimana lu bisa dollar cost averaging, karena tujuannya bukan capital gain, tapi dividennya itu sendiri. I see. Oke, itu untuk karyawan. Jadi dia main kecil, pelan-pelan, ya kan? Cari saham-saham yang memang blue chip, ya kan? At the end, someday dia butuh itu bisa dijual, cairin kayak gitu ya. Dan jangan lupa di ajaib. Boleh. Ya, ajaib, karena bisa mulai dari kecil-kecil ya kan. Nah sekarang kalau untuk pengusaha, freelancer, content creator, I think mereka tuh masih dalam satu lingkup yang sama ya, penghasilan gak stabil ya kan. Walaupun basically gue kerja di PT Muda cuma sekali juga, gue dapet gaji, tapi ya gue dapet gaji gue habisin semua buat bini gitu loh, buat hari-hari. Jadi uang gue tuh adanya di perusahaan gitu, gue investnya pakai perusahaan. Untuk orang yang seperti itu, saran lu main investnya caranya kayak gimana tuh? Oke, kalau gue kayak gini ya, freelancer itu lu harus kuatin di fundamental dulu, which is lu harus punya saham yang aman, atau kalau lu bukan beli saham, lu belinya reksadana pasar uang, lu harus punya di obligasi juga. Tujuannya apa? Karena freelancer itu income-nya tidak menentu. Setuju. Masalahnya gini, saham itu kan kadang naik, kadang turun. Ketika saham turun dan lu beli saham yang bagus, lu nggak pengen jual ketika dia lagi turun, karena lu bakal jual rugi. Nah,
Tapi ketika income lu tiba-tiba mandek, lu kan tetap harus punya pegangan. Dimana misalkan RDPU itu adalah ibaratkan tali pengaman lu ketika lu mandek. Nah itu untuk freelancer. Kalau untuk pengusaha, gue selalu saranin gini. Kalau lu punya bisnis yang bisa ngasih lu lebih daripada 30% pertumbuhan setahun, lu gak usah capek-capek musingin saham. Oke. Karena bidang lu bukan di situ. Saham boleh, gue punya banyak banget klien pebisnis juga, Gut. Dan mereka itu udah ya pebisnis cukup besar gitu ya. Dan mereka taruh di saham tujuannya adalah untuk ya ini diversifikasi aja. Jadi mereka fokus tetap ke bisnis, tapi mereka saham itu misalkan untungnya buat jalan-jalan, buat beli ini itu, kayak gitu sih strateginya. Oke, buat diversifikasi. Diversifikasi. Kalau pengusaha harus diversifikasi sih. Ya sama kalau orang nggak suka jam tapi dia beli Rolex buat diversifikasi kayak gitu kan ya? Setuju. Oke, jadi pertama balik lagi saran lo adalah punya RDPU atau RDPT ya? Ya betul. Reksadana obligasi ya, karena ya basically ya garisnya naik terus kan kalau RDPT, RDPU ya kan. Nah pertanyaan gue kalau misalnya market crash RDPU crash nggak? Turun nggak? Nggak. Karena RDPU itu sebenarnya underlying atau aset yang dikonsepkan jadi RDPU itu adalah deposito dan obligasi yang mature date atau jatah tempo bayar tuh di bawah 1 tahun, Gut. I see. Jadi emang liquid dan aman banget. Oke, ya, kalau gue sih mendingan masukin reksadana pasar uang dibandingin nabung di bank, Pak. Ya kan karena lumayan, kalau yang syariah aja bisa 5%-an sekian segitu ya. Oke, nah jadi gue tuh pengen nanya nih, orang tadi kita udah ngejelasin banyak panjang lebar tentang saham, which is banyak jargon-jargon yang mudah-mudahan gue ngejelasinnya dia paham lah ya, pakai bahasa pasar lah kasarnya kayak gitu. Kalau misalnya mau belajar ya kan, lu kan punya service atau produk edukasi, itu tuh bisa belajar di mana sih buat belajar sama lo nih, Fit? Ya, jadi kalau mau belajar sama gue cuma ada di satu tempat, namanya Fortis Fortuna Capital. Itu company gue, Gut. Jadi ini kita simpelnya ya perusahaan edukasi dan consulting lah ya. Jadi kalian gampang banget tinggal follow Instagram gue @davidnoahL atau tinggal cari gue di TikTok David Noah udah pasti langsung muncul. Terus ya tinggal klik link di bio gue, tuh langsung chat sama admin gue aja. Simpel itu sih. Nah, belajar apa aja di situ? Kalau di gue tuh mostly jadi 3 pilar, Gut. Personal finance, investment, sama trading stocks. Kenapa gue harus personal finance nomor 1? Karena kalau lu fondasi keuangan lu nggak kuat, nggak usah invest, nggak usah trading. Setuju. Setuju. Lu cuma buang-buang waktu, cuma buang-buang uang. Lu harus kuatin dulu fondasi keuangan, di mana di sini gue akan ngajarin banyak hal nih. Gue akan ngajarin mulai dari mindset tentang keuangan, cara lu dapetin duit seperti apa, cara lu keluarin duit seperti apa, itu penting loh, belajar cara keluarin duit. Setuju. And then belajar managing uang lu, asuransi, and then gue juga udah bahas pajak dan lain sebagainya. Itu di personal finance. Investment ya seperti biasa lah ya. Semua instrumen investasi gue bedah. Saham, fundamental gitu-gitu, valuasi. Kalau trading ya stock market. Banyak lah kalau trading. Langsung aja follow Instagramnya David Noah L, jangan lupa ada L-nya, David Noah L. Langsung daftar, gue sangat menyarankan banget karena lu juga bukannya terbatas ya, webinar lu selalu terbatas dan selalu full. Selalu full. Fit, thank you banyak udah mampir ke gue. Mudah-mudahan bisa ngasih manfaat juga, dan please komen kalau lu suka versi konten seperti ini podcast, dan ngundang siapa lagi kira-kira buat didatengin ke podcast gue. So kita ke konten kedua ya. Siap. Thank you guys. Thank you semuanya. Bye-bye. See you next episode of Muda Cuma Sekali.